Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, teman-teman bisa menyempatkan waktu sama-sama berkumpul. Dan senang sekali juga pembicara atau speaker yang akan membawa sesi kita malam hari ini nih bukan orang sembarangan. Semua pakarnya dan semua ahli di bidangnya. Jadi kami dari ILUNI sangat berterima kasih karena dari Pak Konjen sampai dari Pak Andi dari BNI semua bersedia untuk memberikan memberikan materi pada malam hari ini. Dan yang lebih spesial lagi, ini adalah sesi perdana dari ILUNI, di mana kita juga baru saja dikukuhkan ya teman-teman ILUNI. Koreksi kalau saya ada sedikit salah, tanggal 17 Agustus, dan tanggal yang sangat mudah sekali diingat, 17 Agustus kami resmi dikukuhkan ILUNI Chapter Hong Kong, dan karena kita basicnya dari ILUNI dari jalur edukasi, jadi ke depannya mungkin program-program utama kami juga lebih utama ke edukasi, dan kali ini program perdana, dan kebetulan topiknya sangat menarik mencoba membantu program pemerintah. Dan lebih menarik lagi ternyata antusiasnya bukan hanya dari teman-teman ILUNI, tapi ini berkembang di luar ILUNI, dan mudah-mudahan semakin ke depan akan teman-teman yang lain lebih banyak join lagi di sini. Oke, dan sebelum saya mulai keseluruhan acara malam ini, saya perkenalkan diri saya sendiri. Saya bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Nama saya Sidi Umbara. Kalau di ILUNI saya sebagai Bendahara 2, dan saya lulusan Fakultas Hukum Angkatan 2000. Saat ini saya bekerja di HSBC Hong Kong. Dan selanjutnya untuk jalannya acara sesi malam hari ini akan dibagi dalam 3 bagian besar. Pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Konsulat Jenderal yang terhormat Bapak Riki. Setelah itu kita masuk ke sesi kedua mengenai kartu masyarakat Indonesia di luar negeri, karena ini entry point, key access untuk mendapatkan banyak keuntungan. Kalau yang sejauh ini saya pahami nanti akan dibahas lebih jauh. Baru sesi ketiga, bagian yang paling menarik yaitu mengenai diaspora bond. Oke, tanpa memperlama, saya akan mulai dulu. Mungkin dimulai dari sambutan Pak Riki. Silakan Pak. Terima kasih untuk kehadirannya pertama-tama. Terima kasih Pak Sidi selaku moderator pada acara webinar kali ini. Yang saya hormati Ibu Nita, Ketua ILUNI Universitas Indonesia Chapter Hong Kong, para narasumber, saya lihat ada Pak Andi, Pak Buhari, dan Pak Chandra, dan juga Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada ILUNI UI Chapter Hong Kong yang baru saja dikukuhkan pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan kita. Semoga ke depan ILUNI Chapter Hong Kong bisa terus bekerja sama dengan KJRI dalam berbagai kegiatan yang positif bagi pengembangan para diaspora khususnya yang bermukim di Hong Kong. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini walaupun melalui daring, saya senang karena tetap tidak menghalangi kita untuk terus beraktivitas ya, khususnya di kegiatan perdana ILUNI malam ini terkait dengan diseminasi kartu masyarakat Indonesia di luar negeri atau kita kenal dengan KMLN, dan juga rencana pemerintah mengeluarkan diaspora bonds yang direncanakan sekitar bulan November mendatang. Nah, teman-teman semua, pemerintah Indonesia seperti ketahui telah berkomitmen untuk memberikan perhatian ya dan dukungan bagi seluruh masyarakat kita yang bermukim di luar negeri atau yang kita kenal dengan diaspora Indonesia. Nah, komitmen tersebut telah dikukuhkan atau dituangkan dalam ketentuan Perpres nomor 76 tahun
2017. Nah, apa sih sebetulnya KMLN? Kalau memang kita lihat, KMLN sendiri adalah sebenarnya bentuk apresiasi ya dari pemerintah Indonesia bagi seluruh warga negara kita ataupun ex warga negara Indonesia, keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri, atas eksistensi mereka ataupun kiprah kontribusi mereka terhadap Indonesia. Nah, untuk itu pemerintah mengeluarkan KMLN ini. Dan lebih jauh sebenarnya juga pemerintah ingin punya peta ya, peta jaringan seluruh diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, sehingga kita bersama-sama dapat memaksimalkan potensi dari seluruh warga kita Indonesia yang ada di luar negeri, sehingga yang kita tidak terjadi apa yang kita kenal brain drain ya, atau kita ingin lebih ada brain gain. Nah, ini kalau kita ambil contoh seperti yang di India, saya pernah sampaikan dulu, India itu walaupun kita tahu jauh kondisi negaranya dibandingkan Indonesia, ya, namun karena mereka punya skill tingkat intelektual yang tinggi masyarakatnya, dan mereka akhirnya keluar dari India untuk berkiprah, tapi tetap tidak meninggalkan negaranya begitu ya, dalam konteks kontribusi ke dalam. Nah, ke depan saya berharap seluruh warga negara Indonesia yang memiliki KMLN dapat mendapatkan layanan terbaik ya, khususnya dari KJRI sebagai institusi yang memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong ini. Nanti mungkin secara teknis akan dibahas oleh teman-teman dari para narasumber. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan ini juga saya ingin menyinggung sedikit terkait dengan rencana pemerintah mengeluarkan diaspora bond di bulan November mendatang. Nah, diaspora bond ini adalah bentuk surat berharga ya, negara yang retail sifatnya, ditujukan bagi masyarakat Indonesia kita pemegang KMLN. Kenapa pemegang KMLN? Karena salah satu persyaratannya adalah untuk memiliki diaspora bond harus memiliki KMLN. Nah, makanya ini menjadi syarat ya. Nanti mungkin Pak Buhari akan bisa menjelaskan dan narasumber lainnya. Nah, penerbitan diaspora bond ini menjadi langkah kita bersama ya, bersama dengan diaspora Indonesia dan pemerintah, untuk tujuannya adalah mempercepat pembangunan nasional kita, meningkatkan performa ekonomi kita yang khususnya selama COVID ini mengalami penurunan cukup signifikan. Nah, kita memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah, Kementerian Keuangan bersama seluruh jajaran ya, dan bersama Kemlu, kita mencoba memaksimalkan keberadaan diaspora kita yang di luar negeri. Nah, itu sedikit gambaran mengapa pada saat kita bicara KMLN, kita selalu kaitkan dengan diaspora bonds. Ya, untuk itu, melalui kesempatan ini saya berharap teman-teman ILUNI sebagai mitra kita juga dapat menyebarluaskan, membantu kita, ataupun juga istilahnya getok tular ke teman-teman yang lain, baik di Hong Kong maupun di Makau. Karena saya tahu di Makau sendiri banyak sekali profesional kita yang bermukim di sana, dan saya yakin juga mungkin teman-teman ILUNI juga punya channeling ke sana, sehingga tidak ada salahnya juga kita infokan ke mereka. Itu sambutan dari saya, dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ILUNI yang telah bekerja keras, dan saya harap ini merupakan suatu awal yang baik bagi kita, KJRI dan ILUNI. Kemarin sempat ketemu kita di KJRI dan suasana sungguh menyenangkan. Saya optimis ke depan akan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan bersama. Mungkin itu sambutan pengantar dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Selamat mengikuti webinar malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Riki Suhendar selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Hong Kong.
Oke teman-teman, kita mulai masuk langsung ke sesi pertama mengenai Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Dan saya mengawalinya dari 2 poin yang bisa saya tangkap dari pembukaan yang disampaikan Pak Riki tadi, bahwa KMLN itu ada 2 hal yang bisa kita lihat ya. Satu dari diri kita sendiri sebagai teman-teman diaspora ya, sebagai individu diaspora, kalau ini saya bisa simpulkan sebagai eksistensi ya. Kita diakui masih ada hubungan dengan Indonesia, terlepas teman-teman memang masih memegang warga negara Indonesia maupun tidak, tapi sepanjang teman-teman memiliki hubungan darah sebagai orang Indonesia, kita tetap diakui secara resmi eksistensi kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kedua, dari sisi negara kita, dari perspektif negara kita, ini bisa mempermudah negara kita untuk memetakan networking orang-orang yang memiliki kaitan hubungan dengan Indonesia, dan kedepannya mungkin bisa dibangun berbagai macam inisiatif yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Oke, itu yang sudah dibuka awalnya oleh Pak Riki. Mungkin lebih teknis, lebih detail lagi, saya akan langsung serahkan ke pembicara berikutnya dari KJRI, ada Pak Buhari Sirait, selaku Konsul Keuangan dan Bea Cukai, ada juga Pak Chandra Jaya Irianto, selaku komunikasi dari KJRI. Nah, mungkin untuk Bapak-Bapak di sini secara teknis bisa lebih menjelaskan apa sih sebenarnya KMLN itu, dan apa syaratnya untuk bergabung, dan yang pasti yang lebih menarik buat teman-teman di sini, keuntungannya apa sih kalau kita menjadi kalau memegang kartu ini. Oke, mungkin bisa langsung saya serahkan waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan lebih detail. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya. Perkenalkan, nama saya Chandra Jaya Irianto, selaku koordinator atau penanggung jawab KMILN. Dalam kesempatan ini, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin Pak Konjen, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam pengumpulan atau permohonan dari KMILN atau lebih dikenal sebagai Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, intinya adalah seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Konjen, Pak Riki, bahwa memang ada 2 sisi yang dominan, yaitu sebagai individunya dan sebagai warga negara, karena negara juga akan melakukan pemetaan atau jejaring dari para diaspora sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan KMILN itu adalah ini sebagai tanda pengenal, ya, sebagai tanda pengenal yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada masyarakat Indonesia di luar negeri, yang tentunya dalam hal ini ada yang harus dipenuhi dalam hal persyaratan maupun kriteria yang sudah diatur. Nah, dalam hal ini persyaratan dan kriteria tersebut akan menjadi salah satu pokok kepada para diaspora ketika akan mengajukan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Secara singkat, mungkin bisa ditampilkan, kami share seperti apa yang dimaksud dengan KMILN. Nah, KMILN ini adalah fungsinya sebagai tanda pengenal yang seperti tadi sudah disebutkan, tanda pengenal masyarakat Indonesia di luar negeri, kemudian sebagai alat pemetaan potensi dan jejaring masyarakat Indonesia di luar negeri untuk kepentingan nasional, ya. Yang ketiga adalah sebagai alat pemetaan potensi atau boleh dibilang eksistensi dari masyarakat Indonesia di luar negeri tersebut. Yang menjadi siapakah masyarakat itu sebetulnya bisa dilihat dari nanti peraturannya sendiri. Di situ yang boleh dapat mengajukan dan yang tidak dapat di situ dapat dibaca secara singkat, ya. WNI yang menetap dan atau bekerja di luar negeri, WNA ex WNI, kemudian juga ada WNA anak ex WNI,
dan yang terakhir WNA yang orang tua kandungnya WNI. Nah, ada persyaratan juga yang tidak dapat diajukan, yaitu pejabat pemerintah Republik Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk keluarganya. Jadi dalam hal ini seperti di KJRI ini tidak otomatis akan diberikan kemudahan atau dapat mengajukan. Nah ini yang menjadi perhatian kita semua. Lanjut. Kemudian untuk pembuatannya sendiri sebetulnya sangat mudah karena yang utama adalah si pemohon. Yang pertama-tama dia harus mempunyai akun email, ya. Akun email yang aktif dan bukan atas nama organisasi atau tempat instansi yang bersangkutan bekerja. Nah, dalam hal ini email yang sangat diharapkan adalah email yang mudah didapat dan mudah juga dilakukan penyimpanannya. Dalam pengisian data tersebut, akun email inilah yang menjadi dasar ketika pemohon ketika mengajukan tersebut, dia akan mendapatkan persetujuan ataupun ditolaknya melalui alamat email tersebut. Oleh karena itu, semua pemohon diharapkan mempunyai email yang aktif. Dalam hal ini email umum, ya email publik, yang mudah seperti katakanlah Gmail, Hotmail, atau Yahoo. Nah, itu mudah untuk kita ini. Tetapi kalau kita menggunakan email dari instansi, yang perlu dipahami adalah ketika kita sudah tidak aktif atau katakanlah sudah berhenti bekerja dari perusahaan atau instansi tersebut, maka otomatis akun email itu akan ditutup. Dan inilah kerugian bagi si pemohon kalau ketika mendaftarkan melalui akun email dari nama instansi. Kemudian setelah mengisi data dan sebagainya, itu akan menerima aktivasi akun melalui email tersebut. Dan setelah diklik dan dibuka itu akan terlihat di situ isian-isian yang harus di. Dan saya juga menjawab adanya pertanyaan atau kekhawatiran dari beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa nanti data pribadi ataupun istilahnya harta benda akan diketahui dan sebagainya. Saya tegaskan di sini tidak ada, ya. Itu tidak ada sama sekali dalam pembuatan atau permohonan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Karena data yang diminta bukan data yang merupakan asetnya masing-masing, tetapi merupakan data diri, data boleh dibilang data riwayat yang dimiliki masing-masing. Kenapa ini diminta? Karena ini nantilah yang tadi seperti disebutkan sebagai alat potensi pemetaan. Ya. Lalu ketika akan diajukan itu, nanti pejabat perwakilan akan memeriksa kelengkapan atau pengisian formulir tersebut. Setelah dianggap lengkap dan bisa direkomendasikan, maka kita akan melakukan approval kepada pusat. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, pembuatan kartu ini tidak serta-merta langsung disetujui oleh pusat, karena semua memerlukan proses dari penelitian, pengecekan, dan sebagainya. Apabila ada data yang kurang lengkap, maka akan segera disampaikan. Demikian pula kami, selaku pejabat perwakilan yang menangani hal ini, sebelum kami submit ke pusat, kami akan memeriksa dulu kelengkapan isian formulir tersebut. Apabila dalam pengisian ini ada yang dianggap tidak pas atau tidak tepat dan kurang lengkap, biasanya kami balikkan dulu. Dalam hal ini yang umum adalah biasanya permohonan ditolak sementara, tapi dengan catatan bahwa mohon dilengkapi data-data dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu ada catatannya, dan itu akan diterima oleh si pemohon melalui email yang sudah didaftarkan tersebut. Apabila semua sudah lengkap dan sesuai dengan rekomendasi, maka approval disampaikan langsung ke pusat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pusat akan memproses, lalu akan mengeluarkan informasi apakah ini disetujui atau ditolak.
Nah, yang perlu dipahami adalah persetujuan atau penolakan dari si pemohon tidak otomatis diberitahukan kepada kami maupun si pemohon. Karena apa? Kami sampai saat ini belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun bagi yang sudah disetujui nanti akan didapatkan kartu seperti KTP, modelnya seperti KTP. Nah, itulah yang menjadi kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Di lain pihak, ada beberapa hal yang kita mulai sudah lakukan, terutama untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi pemilik kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Khususnya kita mencoba untuk memberikan satu layanan khusus bagi pemegang KMILN ini untuk di perwakilan Indonesia di Hong Kong. Nah, ini masih dalam finalisasi ya. Jadi nanti kalau sudah dimiliki akan mendapatkan beberapa kemudahan yang tentunya akan membantu Bapak Ibu untuk kemudahan-kemudahan. Misalnya seperti di kemudian di di imigrasi, kemudian di tenaga kerjaan, di bidang kejaksaan, di bagian sosial budaya dan sebagainya. Ini sudah kita coba formulasikan apa-apa saja yang menjadi kemudahan yang diperoleh bagi pemilik kartu ini. Mungkin karena juga mengingat keterbatasan waktu tidak secara langsung hal ini bisa kami tampilkan. Namun di sini kami bisa masuk ke langkah-langkah pengajuan KMILN. Mungkin sudah kami pernah sampaikan kopinya kepada Ibu Nita ya, atau Bu Andi, saya lupa. Satu lembar brosur yang menjadi pedoman bagaimana kita melakukan pengajuan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Lanjut. Ini bentuk kartunya ya, jadi bisa dilihat dengan jelas. Ya, lanjut. Ya, demikian Pak Moderator, uraian singkat kami tentang KMILN. Sambil berjalan kami juga akan mencoba mendiskusikan sekiranya ada hal-hal yang belum belum jelas, bisa kita diskusikan secara singkat di kesempatan ini. Ya, terima mohon kasih, maaf Pak. bila ada hal-hal yang kurang jelas dan kalau berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas penjelasan yang sangat singkat dan padat. Dan kita masih memiliki waktu untuk ruang diskusi. Sambil berjalan saya akan juga mencoba mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, jika kalau dari teman-teman peserta ada yang merasa pertanyaan yang belum terjawab atau keingintahuannya belum terjawab sepanjang penjelasan dari Pak Buhari tadi, dan dan juga dalam diskusi interaktif juga merasa belum terjawab, teman-teman boleh chat langsung ke saya, nanti bisa saya sampaikan di ruang diskusi kita. Pak, saya mau bertanya nih Pak, tadi sempat disinggung ada kemungkinan tidak disetujui nih kartu ini. Nah, selain hal-hal yang bersifat administratif yang membuat permohonan atau aplikasi teman-teman ini tidak disetujui, ada nggak syarat yang lebih teknis, Pak, yang membuat kesempatan teman-teman ini tidak disetujui untuk memilih kartu ini, Pak? Kondisi apa saja mungkin dari pengalaman yang ada? Ya, terima kasih, Pak Sidi. Jadi begini, berdasarkan pengalaman sejak pertama kali diluncurkan pada Agustus 2017 lalu, ada beberapa memang dari para pemohon, khususnya warga negara Indonesia yang sudah berpuluh tahun tinggal di luar, khususnya para senior-senior kita yang sudah sepuh, ada yang menjadi kendala adalah masalah dokumentasi data diri. Nah, ini dokumentasi data diri berupa kayak seperti surat keterangan lahir, kartu keluarga, kemudian juga masalah paspor dan sebagainya. Itu memang menjadi kendala ketika
sudah diusulkan ke pusat. Namun di lain masalah lagi adalah ketika pengajuan tersebut sudah di-approve oleh perwakilan dan ketika di pusat dilihat ada beberapa hal yang kurang pas gitu. Kurang pas ini contoh yang paling simpel ya, kayak foto. Foto itu ternyata aturannya tidak boleh melebihi batas yang sudah diberikan. Contoh dalam hal ini 500 KB. 500 KB mungkin ukuran dari pembuatan KTP ini cukup berat kali ya, barangkali ya, saya juga kurang paham karena memang tidak ada penjelasan lebih lanjut dan ditentukan pula kayak ini apa namanya latar belakangnya disebutkan itu putih. Sementara ada yang warna-warni dan sebagainya. Nah, ini mungkin berkaitan juga untuk foto data diri yang dikeluarkan dalam kartu tersebut. Itu. Kemudian juga ketika pengisian data-data keluarga. Nah, ada hal yang juga mempengaruhi, misalnya pada umumnya kan kalau orang tua kita tuh menuliskan ejaan lama ya, seperti Su jadi SOE ya kalau tidak salah ya. Misalnya Sujono, Suejono misalnya gitu. Atau dia Sueyono. Tapi karena yang bersangkutan menulis dalam ejaan baru, tidak sesuai dengan data yang ada, ketika dilampirkan sebagai data pendukung, itu mempengaruhi. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang memang kadang-kala agak menjadi kesulitan ketika approval akan dikeluarkan. Tapi bagi kami, prinsipnya adalah perwakilan sangat membantu pemohon untuk dapat segera diluluskan hal itu. Karena ini berkaitan dengan program pemerintah yang sedang berjalan. Gitu. Dan untuk lainnya itu mungkin masalah-masalah yang sangat teknis kayak mungkin data paspor, kopinya yang nggak jelas, atau data apa yang mungkin kalau masih pernah lihat, ada orang punya kertas yang sudah kuning sekali. Ketika di copy, gambarnya nggak jelas, atau tulisannya tidak jelas. Nah, ini juga ikut mempengaruhi proses approval dari pusat sendiri. Seperti itu, Mas Sidi. Oke, terima kasih Pak. Jadi bisa disimpulkan sebagian besar masalah-masalah teknis yang kemungkinan bisa menghalangi atau memperlambat proses pengajuan kartu ini adalah lebih ke syarat administratif ya Pak. Betul. Bukan misalnya ada background checking, apakah benar dia benar-benar ada hubungan dengan darah Indonesia atau tidak sejauh itu ya Pak ya. Kalau itu mungkin agak sedikit melihat dari data pendukung yang diberikan. Makanya ada data pendukung 2, yang pertama wajib dan data pendukung pelengkap. Yang wajib ini seperti paspor, ID, atau surat izin menetap di negara yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung masalah kapasitas dokumen yang bisa diupload atau data yang bisa diupload 500 kilobyte. Nah, kebetulan ada beberapa teman-teman yang sudah mencoba nih Pak, dan menemui masalah teknis di situ. Di submit berulang kali gagal, dan kemungkinan besar karena kapasitas ukuran dokumen yang tadi terbatas. Dan kalau dilihat zaman sekarang 500 kilobyte kan mungkin bisa dibilang kecil ya Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya lebih ke teknis secara sistem, apakah ada rencana dalam waktu dekat memperbaiki infrastrukturnya Pak untuk mempermudah kita lebih mudah lah untuk mendaftar kartu ini? Ya, jadi dalam perkembangannya memang kita selalu mendapatkan informasi update dari pusat adanya revisi-revisi untuk masalah-masalah yang bersifat teknis. Ya. Jadi yang dimaksud 500 KB ini sebetulnya hanya untuk foto, bukan untuk dokumen lain. Jadi untuk dokumen-dokumen seperti surat keterangan atau katakanlah paspor, itu biasanya kan dari fotokopi itu. Fotokopi berwarna dan sebagainya. Sejauh ini memang belum pernah terjadi dalam hal ini penolakan dari hasil dokumen yang dikirimkan tersebut. Namun yang menjadi masalah ketika dokumen tersebut disubmit dalam format yang kecil sehingga harus dibesarkan. Ada juga yang terbalik, kebesaran sehingga dikecilin malah nggak bisa. Nah, ini mungkin ikut mempengaruhi
proses daripada submit dokumen tersebut. Sejauh ini yang kami lihat memang ada masalah-masalah seperti itu. Namun kalau dia mengirim dalam kapasitas kopi dokumen tersebut normal, tidak ada penolakan dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak, tadi sempat disinggung juga mengenai kemudahan atau hal-hal yang bersifat memberi keuntungan ketika teman-teman diaspora Indonesia memegang atau memiliki kartu ini adalah masih sedang diformulasikan. Nah, pertanyaan saya pertama, kira-kira ada bocoran nggak Pak? Kapan formulasi ini bisa segera diumumkan? Terus mungkin ada beberapa poin yang bisa dibocorkan. Kemudahannya itu seperti apa sih Pak? Dalam bidang ekonomi kah? Apakah lebih banyak dalam bidang ekonomi atau ada bidang lain yang kira-kira bisa dibocorkan? Sebetulnya ini sedikit kompleks karena menyangkut dari pelayanan warga, perlindungan dan pelayanan WNI sendiri di perwakilan. Dan saya bicara masih dalam konteks di Hong Kong, ya. Jadi perwakilan Indonesia di Hong Kong. Tapi mungkin di perwakilan Indonesia di negara-negara lain mungkin treatment-nya berbeda. Apa yang mereka mau tawarkan. Sementara dari Hong Kong sendiri kita masih pada intinya pada pelayanan, ya, pelayanan terhadap warga negara yang memiliki KMILN ini. Nah ini salah satu kemudahan-kemudahannya adalah memberi seperti dalam konteks one day service, ya, one day service artinya ketika dia memperlihatkan kartu ini tentunya mendapatkan pelayanan yang prima lah, katakanlah dalam hal ini. Sehingga langsung diberikan kemudahan-kemudahan dan selesai, tidak seperti pada umumnya. Meskipun mungkin dari pengakuan para warga negara Indonesia yang sudah mengurus, pelayanan ini sudah cukup baik. Namun kita akan lebih meningkatkan lebih baik lagi. Sehingga kita memprioritaskan kepada para pemilik atau pemegang kartu masyarakat Indonesia di luar negeri ini. Demikian. Pak Chandra. Pertanyaan terakhir dari peserta nih, saya dapat satu Pak. Mau tahu lebih detail sejauh ini sampai saat ini nih gambaran atau proporsi teman-teman diaspora yang sudah memiliki kartu ini nih berapa banyak Pak? Mungkin bisa diukur dari target sebenarnya dari pemerintah Indonesia kan pasti punya gambaran ya. Kira-kira jumlah diaspora Indonesia tuh yang tersebar di berbagai macam negara tuh ada berapa, dan sejauh ini sosialisasi dan juga realisasi kartu ini nih sudah seberapa sukses nih Pak, berapa persen? Ya, kalau dari seluruh dunia, diaspora ini diperkirakan sekitar 6 juta orang. Diaspora ini ya. Namun untuk pemohon kartu ini masih berkisar antara 1000 berapa ya? Kurang lebihnya 1036. Dan dari KJRI perwakilan Indonesia di Hong Kong ini kita sudah mendapatkan pengajuan permohonan sekitar 120-an kalau nggak salah. Jadi cukup banyak ya. Dan beberapa yang masih dalam proses sekitar 42 dalam proses approval dari pusat, dan ini sudah kami mintakan sesegera mungkin memberikan jawaban agar para pemohon ini dapat menerima persetujuan dan dapat memiliki kartunya secara cepat. Demikian. Oke. Wah, targetnya masih jauh sekali ya Pak ya. Jadi saya menggugah teman-teman di sini cepat-cepat untuk mendaftar. Nah, melalui Pak Moderator kita berharap semuanya bisa langsung ikut serta. Oke. Pak, pertanyaan ada satu lagi masuk Pak. Tadi kan sebenarnya secara prinsip dasar KMILN ini ditujukan buat warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri ya. Nah, ini ada pertanyaan, dengar-dengar katanya rekan-rekan BMI itu tidak bisa mendaftar atau tidak masuk dalam cakupan yang bisa memiliki kartu ini. Ada alasan tertentu nggak Pak? Sebetulnya secara tertulis tidak ya, tidak dilarang mereka mendapatkan kartu KMILN ini. Tapi memang pemerintah sejauh ini memprioritaskan kepada warga negara
yang mempunyai potensi. Sedangkan BMI tersebut kita akan garap. Tapi ini juga masih memerlukan proses juga karena kita dikhawatirkan bisa menjadi bias daripada fungsinya KML ini. Ini yang kita menjaga supaya jangan sampai karena terjadi pembiasan daripada fungsi KML ini bisa berakibat yang kurang baik. Padahal program pemerintah ini bertujuan untuk bisa mendapatkan potensi maupun alat pemetaan daripada diaspora yang ada di perwakilan. Tapi ya, sekali lagi saya tekankan bahwa BMI itu tidak dilarang, namun belum kita garap, gitu. Itu aja intinya. Oke, terima kasih Pak Chandra. Kita masih memiliki waktu kurang lebih sekitar 5 menit, teman-teman, sebelum sesi pertama ini berakhir. Saya buka sekarang open forum. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung? Oke, kalau tidak ada, sepertinya Pak sudah terjawab semua, Pak. Dan jadi yang bisa saya simpulkan, saya tidak menyimpulkan keterangan atau penjelasan Bapak dari awal sampai akhir. Yang bisa saya simpulkan hanya ajakan ke teman-teman untuk segera mendaftar, karena sebenarnya tadi yang sudah disinggung kekhawatiran kita yang paling utama, apakah datanya bisa dipegang, kerahasiaan datanya benar-benar bisa dijamin, ataukah akan melebar untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya aset kita diketahui, kita ada kewajiban pajak tertentu yang harus dilaporkan ke Indonesia. Itu sudah ditegaskan tidak ada kaitannya ke situ, karena data-data yang diminta pun juga sangat basic, data-data diri yang sangat basic, dan tidak ada kaitannya dengan aset kita, tidak diminta detail aset kita. Jadi itu sudah terjawab, lalu syarat-syarat juga terjawab. Terima kasih Pak Chandra untuk penjelasannya. Mungkin ada tambahan, Mas Edi. Kenapa? Ada tambahan sebagai informasi, jadi untuk kesempatan ini saya juga terima kasih khususnya kepada Mbak Andi yang sudah mengajukan dan sudah saya approve, tinggal menunggu jawaban dari pusat. Terima kasih ya Mbak Andi Purnomo. Oke, nah terakhir Pak, mungkin ini seperti biasa, jika ada masalah teknis, antusias teman-teman ini mungkin sudah lebih meningkat saat ini, sudah lebih yakin. Jika ada masalah teknis, ada kendala ke depannya, kemana kita bisa memberi atau menyampaikan Pak untuk berkomunikasi melalui mengenai kartu masyarakat Indonesia luar negeri ini? Silakan aja kirim email ke KJRI, nanti kita kebetulan email tersebut langsung saya tangani. Jadi masalah-masalah yang berkaitan KMILN menjadi prioritas kalau memang ada masalah. Email KJRI mungkin sudah tahu semua ya. Jadi emailnya info@cgrihk.com. info@cgrihk.com. Yes. Itu udah tertulis sama Mbak. Oke, terima kasih. Kalau begitu bisa saya tutup sesi pertama. Kita akan langsung lanjut ke... Maaf, Mas Sidi, saya ada pertanyaan nih buat Pak Chandra. Oh boleh, silakan. Iya, Pak Chandra, kalau saya boleh tahu ya Pak, terima kasih by the way penjelasannya barusan very clear. Kenapa kira-kira semenjak diperkenalkannya KMILN ini, yang diterima itu responsnya masih sekitar not even 1% ya Bapak? Betul. Dari target. Kira-kira kenapa ya Pak nggak seantusias itu masyarakat di luar negeri untuk mendaftar? Ini mungkin ini Mbak Andi, ini berkaitan dengan masalah pemahaman. Kalau kami melihat ini masalah pemahaman, karena banyak secara umum banyak hal yang menjadi fokus dari para diaspora ini, khususnya masalah kebijakan. Nah, kalau udah menyangkut masalah kebijakan, tentunya hal ini sudah terbias lebar. Banyak masalah yang dikaitkan dan sebagainya. Nah, kami dalam ini akan terus tetap fokus bagaimana supaya para permohonan KMILN ini dapat segera berlanjut terus, dapat segera terrealisir,
Meskipun secara kuantitas memang masih jauh dari harapan, tapi secara perlahan lah, percayalah, secara perlahan memang kita masih memerlukan beberapa tahapan ya yang harus dipenuhi. Dan kami yakin tahun ini juga meskipun kita sedang dalam kondisi seperti sekarang dan negara seperti Bapak Ibu ketahui juga memang sedang dalam kondisi yang perlu perhatian khusus. Saya yakin program ini akan tetap berjalan meskipun nantinya akan menemui kendala. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, memang peraturannya sendiri sedang dalam revisi sehingga dapat menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh para warga negara Indonesia di luar negeri. Demikian. Terima kasih. Pak, ternyata ada satu pertanyaan Pak nih masuk. Pertanyaan ini mengenai apakah tidak mungkin saat WNI memperpanjang paspor bisa sekaligus nih ya memasukkan nomor ID diasporanya? Itu saya kira berkaitan dengan form pengisian perpanjangan ya, kalau nggak salah ya. Itu kan di situ memang tidak dikaitkan dengan diaspora. Namun ada ininya Mas Sidi. Jadi rencana kami di sini, kemudahan inilah yang bisa masuk dalam salah satu poin untuk para pemilik KWMLN ini. Jadi artinya apa? Artinya proses kemudahan perpanjangan atau penggantian paspor mungkin bisa dipercepat, tapi tidak menabrak aturan atau ketentuan yang sudah berlaku. Itu tidak, itu penegasan dari konsul imigrasi yang sudah disampaikan kepada kami. Hal itu tetap kita berpegang pada aturan, namun kita memberikan pelayanan yang lebih cepat. Oke, berarti bisa disimpulkan itu dua hal terpisah ya Pak? Ya. Seharusnya. Oke. Terima kasih Pak Chandra. Mungkin di sini saya tegaskan sesi pertama kita tutup ya teman-teman karena mengingat waktu sejauh ini dan kita harus masuk ke sesi berikutnya dan menurut kita ini sesi yang mungkin yang mengundang antusiasme teman-teman yang lebih besar mengenai diaspora bond. Dan teman-teman sudah diberikan penjelasan tentang kartu masyarakat Indonesia di luar negeri sebagai key card untuk teman-teman bisa memasuki tahap selanjutnya yang dalam hal ini kita bahas malam ini yaitu menjadi berpartisipasi lebih jauh dalam diaspora bond. Nah, kita langsung mulai saja. Di sini ada dua pembicara yang sangat kompeten. Pertama Pak Buhari dari Konsul Keuangan KJRI dan kedua Pak Andi selaku General Manager BNI Cabang Hong Kong. Pertama-tama mungkin saya kasih kesempatan kepada Pak Buhari apa yang akan disampaikan sebagai pembuka, sebagai penjelasan dasar mengenai diaspora bond ini. Silakan Pak. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih moderator Pak Sidi, Pak Andi, Ibu Nita, Pak Konjen, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Terima kasih buat Iluni yang telah memberi kesempatan buat kami untuk sharing terkait dengan rencana penerbitan diaspora bond. Sebelum membahas diaspora bond, izinkan kami terlebih dahulu membahas terkait dengan surat utang negara. Karena diaspora bond ini adalah merupakan bagian dari surat utang negara. Ya, diaspora bond ini seperti saya sampaikan tadi merupakan bagian dari surat utang negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 sebenarnya sudah diatur adalah tujuan daripada surat utang negara ini adalah untuk membiayai defisit negara, membiayai defisit APBN. Tadi juga Pak Konjen sudah menyampaikan itu. Saat ini pandemi COVID mempengaruhi perekonomian Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua mengalami penurunan.
apabila pertumbuhan ekonomi menurun, berarti juga penerimaan pajak akan berkurang. Sementara struktur APBN itu paling banyak adalah penerimaan pajak. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah bertambah karena harus mengeluarkan subsidi, mengeluarkan untuk COVID, untuk jaminan sosial untuk masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Sehingga terdapat defisit apabila penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Jadi disinilah salah satu tujuan SUN tersebut untuk membiayai defisit tersebut. Tujuan berikutnya adalah untuk menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara kas penerimaan dan pengeluaran. Yang berikutnya adalah untuk mengelola portofolio utang negara agar dapat sustainable dan manajemen utang lebih efektif. Selain tujuan, ada juga manfaat daripada penerbitan surat utang negara tersebut. Salah satunya sebagai instrumen fiskal, tadi sudah sampaikan untuk pembangunan, sementara untuk instrumen investasi dapat digunakan masyarakat sebagai pilihan bagaimana berinvestasi. Sebagai instrumen moneter dapat digunakan oleh bank sentral. Misalnya likuiditas di pasar itu kurang, maka bank sentral dapat membeli SUN sehingga nanti ada likuiditas akan banyak di pasaran. Sementara apabila likuiditas juga kebanyakan, artinya kalau likuiditas banjir bisa jadi dampaknya ke inflasi. Dengan hal tersebut, bank sentral dapat juga menjual kembali SUN tersebut sehingga likuiditas bisa ditarik seperti itu. Jadi itu salah satu instrumen moneter. Yang berikutnya manfaat dari SUN ini juga sebagai benchmark dalam hal korporasi dalam mengeluarkan atau menerbitkan bond. Misalnya, kalau tadi SUN itu suku bunganya 6%. Apabila 6% itu dengan free risk, apabila corporate mau menerbitkan bond, artinya dia harus ada nambah premium. Misalkan suku bunganya bukan 6% lagi, karena tadi ada risiko di situ, mungkin 6,5 atau 7, seperti itu. Jadi, SUN itu dapat dijadikan sebagai benchmark untuk korporasi dalam mengeluarkan atau menerbitkan bond. Lanjut. Ya, rekan-rekan sekalian, di sini dapat disampaikan klasifikasi surat berharga negara. Surat berharga negara itu sebenarnya yang konvensional tidak ada surat utang negara. Yang SBSN itu surat berharga syariah negara. Yang bisa kita kenal itu sukuk. Surat utang negara itu dibagi dua lagi. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Kalau jangka pendek itu surat perbendaharaan negara. Ini surat perbendaharaan negara itu jangka waktunya paling lama 12 bulan. Sementara obligasi itu bisa jadi 3 tahun atau 2 tahun. Obligasi juga dapat dikeluarkan dalam denominasi dan juga ada juga denominasi falas. Dalam denominasi falas itu sampai saat ini sudah ada dalam US dollar, dalam euro maupun dalam Japanese yen. Sementara kita melihat ke rupiah, di rupiah itu ada yang variable rate, artinya suku bunganya berubah. Sementara ada juga yang fixed rate. Khusus yang variable rate itu adalah untuk saving bonds retail. Ini jangka waktunya itu 2 tahun, hampir sama dengan deposito mungkin jangka waktunya. Dan bunganya itu acuannya suku bunga Bank Indonesia. Dia bisa naik kalau suku bunga Indonesia naik, dan dia tidak turun apabila misalkan pada saat saham perdana dijual 6%. Ketika suku bunga Bank Indonesia naik menjadi 7%, dia jadi 7. Tapi ketika suku bunga Bank Indonesia jadi 5, dia tetap 6. Jadi ada flooring. Seperti itu. Untuk yang berikutnya, yang fixed rate ini, ya yang sering mungkin kita kenal ya, obligasi negara retail. Jadi ini fixed rate, bisa dalam jangka 3 bulan ada yang perjualbelikan, seperti yang bisa kita lihat di sini. Di pasar perdana hanya dijual kepada individu atau perorangan WNI melalui mitra distribusi yang ditunjuk. Ada 2 jenis, dapat diperdagangkan ORI, tidak dapat diperdagangkan SBR.
ori hanya dapat diperjualbelikan kepada WNI, individu atau institusi di pasar sekunder. Lanjut. Ya, manfaat diaspora bond itu. Nah, untuk pemerintah Indonesia, diaspora bond menjadi sumber pembiayaan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Konjen. Dan untuk investor, diaspora, manfaatnya adalah memberi peluang untuk turut berpartisipasi membantu pembangunan negara, atau menjadi salah satu alternatif investasi, seperti itu, ada peluang investasi. Lanjut. Ya, pada bulan Januari tahun 2020, tahun ini, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri telah menandatangani MOU terkait dengan rencana penerbitan kartu KMLN ini, yaitu KMLN menjadi salah satu persyaratan untuk membeli diaspora bond. Jadi target investor untuk diaspora bond ini salah satunya lah diaspora WNI. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau PMI, pekerja migran Indonesia? Tentunya bisa untuk membeli diaspora bond sepanjang dia mau mengapply KMILN. Yang di sini juga WNI sebenarnya bisa membeli ORI, bisa, SBR juga bisa sebenarnya. Tapi untuk mengetahui diaspora yang mana, diaspora di mana yang membeli, ya, makanya dia harus memiliki kartu KMILN ini. Diaspora tadi disampaikan oleh Pak Chandra, ada diaspora WNA, ex-WNI, anak ex-WNI, WNA yang orang tua WNI. Jadi ini mereka-mereka inilah merupakan target investor dari diaspora bond. Lanjut. Ya, ini KMLN sebagai syarat utama untuk pembelian diaspora bond. Lanjut. Ya. Mengapa penerbitan diaspora bond dalam denominasi rupiah? Dengan pertimbangan bahwa sejak tahun 2018 pembelian surat utang negara atau SBN itu sudah melalui online. Artinya transaksi melalui sistem ISBN, pembayarannya dilakukan oleh bank atau lembaga persepsi sebagian besar hanya bisa menggunakan rupiah. Makanya diaspora bond ini sampai saat ini menggunakan rupiah, itu alasannya. Sementara fitur dari produk diaspora itu sendiri bisa kita lihat di sini, tenornya 3 tahun, fixed rate, non-tradable, tanpa early redemption, minimal pemesanan 5 juta, dan maksimal 5 miliar. Tapi kalau kita bisa melihat bulan 6 kemarin sampai bulan 7 itu ada dijual, diterbitkan ORI. ORI itu di Indonesia minimal pemesanan 1 juta, dan maksimal pemesanan itu 3 miliar. Ya, rekan-rekan sekalian, keuntungan beli diaspora. Mengapa sih harus beli diaspora? Nah, salah satunya adalah ini, kupon dan pokoknya dijamin oleh Undang-Undang Surat Utang Negara Nomor 24 Tahun 2002 dan juga Undang-Undang Keuangan. Yang kedua, kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Yang ketiga, kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo. Yang keempat, kupon dibayar setiap bulan. Yang kelima, ya ini, patriotisme itu, masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Bagaimana cara membeli diaspora bond? Tadi disampaikan adalah pembelian diaspora bond sama dengan pembelian SBN retail online lainnya. Namun, bedanya dengan diaspora bond itu harus didahului dengan registrasi kartu masyarakat Indonesia di luar negeri melalui portal Kemenlu secara online. Jadi kalau kita lihat di gambar berikut ini, slide berikut ini, registrasi KMLN, registrasi KMLN masuk ke sistem ISBN, ada registrasi, pemesanan, pembayaran, konfirmasi, ini semua secara online. Lanjut. Ya, untuk mendistribusikan diaspora bond ini, Kementerian Keuangan telah menunjuk 14 mitra distribusi. Ada 8 bank, ada 3 fintech, dan ada 3 perusahaan sekuritas. Ya, ini juga saya kira sangat penting, bagaimana besaran pajak untuk diaspora bond. Untuk subjek pajak dalam negeri akan dikenakan 15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau diaspora bond. Untuk subjek pajak luar negeri
maka dikenakan 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty yang telah dimiliki antara negara yang ditinggali dengan Indonesia. Contohnya Hong Kong telah memiliki P3B dengan Indonesia. Jadi apabila sudah untuk subjek pajak luar negeri atau yang di Hong Kong, subjek pajak di Hong Kong, dia akan mendapat diskon 50% dari bunga yang harus dibayar. Misalnya kalau 20% sesuai dengan PP 100 tahun 2013, maka dia hanya dipungut sekitar 10%. Lanjut. Ya, ini mungkin dari sisi yuridiksi ya, diaspora bonds itu sebagai cross border securities. Diaspora bond tunduk pada hukum Indonesia, namun tidak memiliki target investor diaspora di luar yurisdiksi Indonesia. Pemerintah berupaya untuk mematuhi aturan dan batasan yang berlaku di yurisdiksi tiap-tiap negara dari investor diaspora. Tiap-tiap negara mempunyai aturan nasional terkait dengan penawaran penjualan sekuritas di yurisdiksi negara tersebut. Untuk itu sebenarnya kalau diaspora bond ini kan diterbitkan di Indonesia dan dipasarkan memang tidak secara aktif. Menurut yang terjadi saat ini masih secara pasif. Contohnya apa yang kita lakukan pada saat ini dengan Iluni seperti itu. Saya kira nggak ada lagi. Ya, itu aja tadi Pak Sidi. Terima kasih. Terima kasih Pak Buhari. Sebelum kita masuk ke forum diskusi, mungkin saya akan langsung lanjut saja dulu ke Pak Andi dari BNI. Tapi sebelum masuk ke situ, teman-teman, karena saya orangnya praktis dan cukup straightforward, dua hal yang sudah saya catat sangat menarik ya teman-teman. Satu, pajaknya terdiskon 10%. Ini menarik. Terus kedua, pembayaran bunganya setiap bulan teman-teman. Jadi kalau kali-kali kita lagi di tanggal tua, nggak punya uang, ada duit otomatis masuk. Nah itu lumayan sekali memberi hiburan di akhir bulan pasti itu. Oke, just intermezzo teman-teman. Kita lanjut ke pembicara berikutnya. Pak Andi mungkin bisa menyampaikan dari presentasi Bapak. Baik, Pak. Baik, Pak Sidi, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Pak Konjen, Ibu Nita, ya. Dan selamat juga buat berdirinya Iluni ya. Saya jadi iri nih. Ntar ikatan alumni saya harus segera dibentuk juga berarti di Hong Kong. Baik, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Chandra dan Pak Buhari itu menurut saya sih sudah cukup jelas ya, bahwa pemerintah dalam hal ini, kalau bagi saya, itu memberikan opsi bagi kita, bagi masyarakat Indonesia yang sedang berada di luar negeri, untuk dalam tanda petik itu membantu pemerintah Indonesia, terutama terkait dengan COVID saat ini. Karena ada berbagai jenis surat utang yang telah diterbitkan oleh pemerintah, yang saat ini bisa dibeli oleh kita, gitu ya, masyarakat Indonesia yang bahkan yang berada di luar negeri. Makanya tadi ada pertanyaan yang menarik dari Pak Sidi, bagaimana dengan teman-teman kita pekerja migran, apakah mereka bisa membeli diaspora bond? Sebenarnya bukan hanya diaspora bond yang mereka bisa beli, di BNI pun mereka bisa membeli obligasi retail gitu saat ini, yang hanya salah satu bagian dari surat utang pemerintah gitu. Jadi diaspora bond adalah salah satu bagian dari itu. Cuman perbedaannya, diaspora bond itu saat ini wajib memiliki kartu KMLIN, ya, wajib memiliki itu untuk memiliki diaspora bond sebagai pembeda obligasi ini dengan obligasi retail kita yang lain. Dan sisi yang lainnya lebih kurang sama, ya. Dan saat ini pun kalau boleh saya sampaikan, jika ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membeli obligasi retail pada saat diluncurkan itu, bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang ke BNI, atau kalau bapak-bapak, ibu sekalian punya mobile banking BNI, itu bisa langsung transaksi aja di situ gitu. Bapak punya mobile banking dan terdaftar di sekuritas gitu ya, udah punya rekening sekuritas, dengan mobile banking pun Bapak udah bisa sekarang membeli obligasi retail. Hal yang sama juga kita siapkan untuk diaspora bond ini. Jadi pada saat nanti diaspora bond ini diluncurkan kalau jadi di bulan November, saat ini BNI sudah mempersiapkan sistemnya yang online gitu ya. Jadi nanti Bapak daftar online, membuka rekening online,
kemudian juga secara online membuka rekening sekuritas, ya, melalui BNI Sekuritas, dan setelah itu rekening terbentuk, mungkin butuh waktu sekitar 3-4 hari lah ya kita pertimbangkan kan ya, kira-kira. Setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa langsung membeli diaspora bond. Meskipun saat ini masih ada gap ya di kita antara kita dengan Kementerian Keuangan terkait dengan KMLIN itu buat WNA, terutama WNA yang tidak mempunyai paspor Indonesia dan tidak punya IKTP. Memang beberapa waktu yang lalu sempat diwacanakan bahwa KMLIN itu bisa sebagai pengganti IKTP untuk membuka rekening, ya. Tapi hingga saat ini memang masih belum. Itu masih dibicarakan antara perbankan dengan OJK dan Kemenlu dan Kementerian Keuangan, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa ada solusinya lah. Bagaimana caranya supaya yang ex-WNA yang tidak punya KTP, tidak punya paspor, itu kemudian ingin membeli diaspora bond. Karena diaspora bond ini kan rupiah ya. Rupiah tidak dipasarkan di luar negeri seharusnya. Dipasarkan sebenarnya produk dalam negeri. Mudah-mudahan itu bisa segera ada solusinya gitu loh. Sehingga tujuan pemerintah untuk menarik masyarakat Indonesia atau yang masih ada kaitan dengan Indonesia, yang kita sebut dengan diaspora di luar negeri itu, diminta untuk ikut serta membangun pembangunan di Indonesia, termasuk kita mungkin ya, yang kebetulan ada di luar negeri, itu bisa terlaksana. Ya. Tapi pada intinya, kalau saat ini kita semua ini bagi warga negara Indonesia yang masih memegang paspor Indonesia dan terutama masih memiliki IKTP, gitu ya. Itu kalau pada saat pemerintah mengeluarkan surat utang, ya, obligasi retail, itu kita bisa langsung membeli. Dan perbedaannya hanya pada waktu diaspora. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Pak Sidi, ya. Secara teknisnya seperti itu. Ya, nanti mungkin kalau memang ada yang kita diskusikan, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Andi. Seperti sesi pertama, teman-teman, saya akan buka forum pertanyaan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, tapi kalau dari teman-teman merasa dari penjelasan dari dua narasumber masih belum menjawab keingintahuan teman-teman, demikian juga dari forum diskusi yang sebentar kita akan lakukan belum menjawab, teman-teman bisa chat ke saya, nanti saya akan coba sampaikan juga pertanyaan langsung dari teman-teman. Oke Pak, saya ada dua pertanyaan dulu nih Pak. Pertama, secara umum, tadi sudah diberikan pemahaman dari Pak Bu Hari mengenai apa sih obligasi, apakah itu sun. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sini kan tidak begitu ekonomi lah background-nya ya. Saya cuma mau nanya, katanya kalau obligasi atau surat utang negara itu bisa disebut investasi bebas risiko, Pak. Sudah pasti akan terbayar, ya, akan terbayar. Walaupun belum tentu waktu dibayar nilai uangnya itu sebanding, tapi yang penting pasti terbayar. Nah, itu benar apa tidak, Pak, untuk memberikan satu rasa kepercayaan diri ya. Terus kedua, masih menyangkut nilai yang akan kita terima. Ini kan uniknya diaspora bond ini obligasi yang ditawarkan di luar negeri, tapi bermata uang rupiah. Umumnya biasanya yang saya tahu sebelum-sebelumnya berdenominasi mata uang asing atau mata uang di mana domisili atau region obligasi itu akan ditawarkan ya, bisa dolar, bisa euro, bisa saya juga tahu ada yen ya. Kali ini rupiah nih Pak. Dan seperti kita tahu kan rupiah itu cukup galau ya Pak, fluktuatifnya, naik turun. Nah, satu sisi memang returnnya oke nih Pak, interestnya sekitar 6-7% ya, 6,8%. Nah, forecast 3 tahun ke depan kira-kira melihat depresiasi fluktuasi rupiah ini, kira-kira ini masih worth it nggak Pak untuk kita sebagai investor awam, teman-teman diaspora ini, untuk memilih diaspora bond ini berbasis rupiah. Itu kedua. Yang ketiga, untuk mungkin lebih spesifik ke BNI tadi, udah di Pak Andi, di BNI kan sudah disinggung mengenai bagaimana cara membeli bond ini. Pertanyaannya adalah, apakah ada rekening spesifik ya khusus untuk kita buka baru di BNI, atau mungkin teman-teman yang sudah menjadi nasabah BNI bisa otomatis ini sebagai produk bank tambahan bisa langsung dibeli menggunakan rekening yang lama,
Dan juga misalnya tadi disebut ada beberapa aplikasi fintech. Nah, teman-teman mungkin sudah punya rekening BNI, tapi dia mau belinya dari fintech. Nah, itu bisa juga nggak menggunakan rekening BNI yang sudah ada, Pak? Jadi nggak usah ada melalui tahapan administratif untuk membuka proses baru. Ya, itu dulu, Pak. Mungkin siapa yang mau memulai duluan? Terima kasih Pak Sidi terkait dengan obligasi tadi ya. Kan kalau kami sini berbicara obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Perlu kami informasikan di sini bahwa sejak ORI itu diterbitkan pertama kali pada tahun 2006. Ya. Sampai dengan tahun ini belum pernah fail, gagal pemerintah untuk membayar. Belum ada. Jadi sejak tahun 2006 sampai sekarang kayaknya semua lancar-lancar aja. Okay. Makanya tadi saya bilang itu bisa dibilang zero risk. Gitu. Oke. Terus tadi di pertanyaan berikutnya, apakah forecast 3 tahun berikutnya akan masih worth it gitu ya? Saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa ya, mengapa diaspora? Diaspora diharapkan bisa sebagai ada rasa nasionalisme, patriotisme. Makanya sebenarnya kan kita sadari bahwa memang saat ini semua negara agak akan sulit untuk mendapatkan dana dikaitkan dengan pandemi COVID ini. Jadi makanya kita mencoba ke diaspora di luar gitu. Kalau hitung-hitungannya 3 tahun sebenarnya saya bisa bandingkan ketika ada di Hong Kong aja deposito di bawah 2% atau 2% gitu. Pak Andi lebih capek. Even di Jepang itu minus gitu. Minus untuk jadi kalau seandainya untuk diaspora bond ini pemerintah memberikan sekitar 6 atau 7 begitu ya. Kemungkinan antara 6 sampai 7. Saya kira hitungan saya masih worth it lah. Memang kita harus lihat sebenarnya ke depan berapa banyak rupiah akan terdepresiasi ke mata uang Hong Kong atau di mana kita mau beli seperti itu konversinya. Mungkin Pak Wandi mungkin dari sisi hitung-hitungannya lebih. Iya Pak. Makasih Pak Buhari. Pak Sidi kalau boleh saya menjawab yang pertama Bapak sampaikan apakah ini aman? Kalau boleh, kalau saya sampaikan boleh dibilang ini zero risk ya, zero risk, nggak ada risiko sama sekali. Kalau kita selalu bercanda Pak di BNI Pak, kalau seandainya pemerintah nggak sanggup bayar, mungkin dia akan jual BNI dulu dibandingkan dia fail bayar gitu loh. Jadi boleh dibilang ini zero risk, bahkan mungkin lebih aman dibandingkan Bapak deposito di bank. Dan kemudian dari sisi keuntungan juga, tadi Pak Buhari sudah sampaikan bahwa interestnya di atas suku bunga bank-bank di Indonesia gitu ya, di atas suku bunga penjaminan saya rasa ya. Jadi dari sisi itu memang menguntungkan. Dan kalau kita bayangkan depresiasi karena jangka waktunya hanya 3 tahun, relatif ya saya rasa ya, mungkin bukan begitu berpengaruh lah, karena suku bunga yang disampaikan tadi Pak Buhari 6%, 7%. Sekarang suku bunga deposito kita itu kan sekitar 4,5%, Pak. Suku bunga deposito perbankan. Jadi harusnya sih lebih menguntungkan. Nah, yang menarik, yang pertanyaan ketiga terkait sama kita, cara pembeliannya. Pertama, kalau memang Bapak Ibu sekalian ada yang punya rekening BNI dan kebetulan sudah punya mobile banking, sudah punya saham, ya, artinya sudah punya rekening sekuritas, dan itu link, tinggal didaftarkan aja rekening BNI-nya di sana. Itu bisa langsung dibeli. Kalau salah satu belum punya, misalnya sudah punya rekening BNI, sudah punya mobile banking, tapi belum punya rekening sekuritas, silakan datang ke kita, nanti kita bantu daftarkan. Ataupun nanti melalui mobile banking itu tadi bisa langsung daftar online ya ke BNI Sekuritas. Kalau punya rekening BNI, belum mempunyai mobile banking, silakan Bapak Ibu datang ke kantor, kita bantu untuk membukakannya, ya mobile banking BNI. Nah, kalau belum punya, nanti sesuai dengan permintaan dari Kementerian Keuangan ke kita, nanti kita akan menyediakan pembukaan rekening secara online, Pak Sidi. Ya, jadi cukup selfie paspor dan IKTP, atau kalau nanti KMILN sudah resmi boleh, termasuk selfie dengan KMILN-nya untuk pembukaan rekening. Seperti itu, Pak Sidi. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak. Masih menyambung langsung BNI ini Pak. Ada subscription fee nggak Pak? Atau komisi bank yang kira-kira
akan dikenakan ketika Kalau teman-teman Bapak beli nggak? ini? Ke pembeli nggak? Ke pembeli Beli nggak? nggak? Oke. Kita pungut dari Kemenq, Pak. Oke. Berarti free zero, zero risk, zero fee ya, Pak? Ya. Oke. Menarik nih, teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dengar-dengar obligasi itu juga bisa jadi instrumen yang bisa dijaminkan nih, Pak. Bisa jadi agunan. Jadi agunan, khususnya obligasi pemerintah ya, Pak, bisa diagunkan untuk kredit, untuk mendapatkan fasilitas bank. Bagaimana dengan obligasi diaspora ini? Apakah sama perlakuannya, Pak? Itu kalau di BNI itu bisa, Pak. Tapi saya nggak tahu kebijakan di bank lain ya. Kalau di BNI, kalau Bapak punya ORI, punya ORI, itu bisa Bapak jaminkan ke bank sebagai jaminan kredit ya. Jadi misalnya belum jatuh tempo kan ya, belum jatuh tempo, Bapak butuh likuiditas, Bapak bisa menjaminkan ORI itu ke kita gitu. Bahkan Bapak jual ke kita juga, meskipun harganya mungkin nanti didiskon ya, itu juga bisa. Oke. Walaupun obligasi ini tidak dianggapkan non tradable nih, Pak. Iya. Sebelum jangka waktunya, sebelum maturity date-nya itu bisa kita Pak ya, maksudnya. Ke nanti kita, BNI. Bapak nanti buat surat kuasa untuk menjual. Gitu. Oke, menarik nih ya. Itu apa ya, policy bank lah ya. Oke, terima kasih Pak. Saya ada pertanyaan lagi tadi dari materi Pak Buhari kalau diaspora bond ini fokus ke teman-teman diaspora, berarti bisa disimpulkan kan target pembeli atau target pasar dari diaspora bond ini adalah sepenuhnya individu nih. Benar apa tidak? Ataukah ada reserve untuk investor strategis dari institusi? Dan kalau misalnya targetnya individu, apalagi itu kan sangat retail ya Pak. Nah pertanyaan berikutnya, kalau misalnya sampai jangka waktu pemasaran yang sudah ditetapkan tidak memenuhi target yang sudah ditargetkan, ini tetap akan berjalan nggak nih instrumen diaspora bond ini Pak? Apakah atau justru sebaliknya targetnya tidak tercapai mungkin dibatalkan atau mungkin diundur? Buat teman-teman yang mungkin sudah dari awal yakin sudah menyetorkan sekian uang kan tiba-tiba cancel di tengah gitu. Nah itu kira-kira seperti apa Pak? Mungkin banyak yang awam soal pengetahuan ini. Terima kasih Pak Sidi. Yang pertama tadi ya, targetnya individu, iya. Yang misalnya ada KMILN ini sebenarnya. Jadi betul, Pak. memang harus individu bukan institusi. Terus yang kedua, bagaimana targetnya? Sebenarnya saya berkaca seperti ini. Mulai dari 2006 sebenarnya, angkanya memang ada di sini. Saya bisa cerita di sini yang paling tinggi pernah ORI ya, 27 triliun. Yang paling rendah yaitu penerbitannya 2,7 triliun. Saya kira sebenarnya kalau kita targetnya antara 5 triliun, karena rata-rata di antaranya ini ORI itu sekitar di atas itu antara 27 sampai 2,7 triliun. Kalau angka itu yang menjadi patokan, saya kira kami yakin. Walaupun demikian sebenarnya perlu disampaikan seperti ini. Ada dua hal sebenarnya yang mempengaruhi nanti bahwa bagaimana diaspora bond ini akan diterbitkan pada bulan November. Yang pertama adalah kesiapan Menteri Keuangan dan Kementerian Luar Negeri secara teknis untuk penerbitan ini. Yang kedua juga tentunya Kementerian Keuangan akan menilai juga ya, karena pandemi COVID ini kan melihat keuangan diaspora juga finansialnya. Kira-kira ada nggak duitnya gitu untuk beli seperti itu? Itu tetap akan menjadi salah satu considering dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri dalam nantinya mengeluarkan atau menerbitkan diaspora bond ini. Tapi berdasarkan pengalaman sebenarnya belum pernah yang default. Saja, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya mungkin yang paling menarik nih Pak.
permasalahan pajak. Soal tarif tadi jelas Pak, ada potensi untuk mendapatkan diskon karena ada tax treaty antara Indonesia dengan Hong Kong. Jadi ada 50% diskon dan kemungkinan besar sekitar 10% saja pajak final yang akan dikenakan ke teman-teman diaspora yang ada di Hong Kong. Tapi mungkin lebih jauh kepada administratif secara pajak ya Pak. Ini kan mungkin khususnya untuk teman-teman diaspora yang sudah 100% berdomisili atau lebih banyak mengalokasikan waktunya di luar Indonesia, di Hong Kong ya. Atau mungkin dia sudah tidak lagi dihitung sebagai warga negara Indonesia. Sudah tidak ada keterkaitan dengan Indonesia. Nah, ketika mereka membeli instrumen obligasi diaspora bonds ini, terus menyerahkan sebagian datanya, lalu mendapatkan pendapatan dalam rupiah dan dalam teritori Indonesia, apakah secara pajak ini dianggap yang bersangkutan itu menerima pendapatan dari Indonesia, Pak? Jadi sehingga berikutnya ada kewajiban mungkin secara administratif melaporkan pajak lagi kepada pemerintah Indonesia, gitu mungkin untuk memperjelas posisinya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sidi. Khusus untuk ini penerbitan diaspora bond ini, karena tadi itu pajaknya itu akan dipotong secara final. Oke. Memotong itu misalkan membelinya dengan mitra distribusi BNI. Nanti BNI lah yang memotong pajaknya itu. Yang kedua, terkait dengan tax treaty, memang secara administratif nanti, karena dia merupakan subjek pajak luar negeri, dia harus terdaftar di Hong Kong. Karena dia harus punya certificate of domicile. Artinya, kalau dia bukan objek pajak di sini juga, nggak. Artinya nanti, kan tax treaty itu kan jangan sampai 2 kali kena double gitu ya. Tapi jangan sampai 2 kali bebas juga. Di sana bebas, di sini bebas gitu. Seperti itu. Jadi artinya nanti ketika teman-teman Iluni mau beli dan dia dipotong, untuk mendapatkan 50% itu, dia harus mendapatkan sertifikat domicile dari kantor pajak Hong Kong. Seperti itu administrasi harus dipenuhi. Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Buhat. Pak Andi, ini ada pertanyaan dari forum. Tadi memang sudah disinggung bahwa obligasi negara secara umum bisa dibeli kembali oleh BNI. Ternyata ada satu teman yang ingin konfirmasi lebih tegas nih Pak. Apakah treatment yang sama diberlakukan untuk diaspora bond ini ke depannya? Ada peluang untuk dibeli kembali atau ya tadi seperti Pak Andi sudah jelaskan dibeli oleh BNI dalam kondisi tertentu lah. Iya. Kembali saya sampaikan Pak Sidi, pada dasarnya diaspora bond itu produknya sama dengan ORI gitu ya. Ya. Hanya kebetulan ditawarkan kepada diaspora di luar negeri gitu. Jadi produknya sih sama dengan ORI gitu. Jadi kalau di ORI itu bisa kita jual lagi, bisa kita jual dan dibeli oleh bank, diaspora bond harusnya juga sama. Oke, terima kasih Pak Andi. Penjelasan yang singkat dan langsung menjawab. Saya sudah tidak ada pertanyaan dan kita masih ada sedikit waktu teman-teman, masih ada sisa waktu. Saya kembali membuka open forum sekarang ke teman-teman. Kira-kira ada yang mau bertanya langsung ke dua narasumber yang kompeten di hadapan kita. Kami persilakan. Oke, sepertinya tidak ada karena saya yakin, karena saya pribadi sih sudah sangat jelas ya Pak, dan saya yakin teman-teman di sini juga jelas. Saya tidak akan menyimpulkan apapun, tapi beberapa poin yang bisa saya tarik. Ini investasi yang sangat menarik menurut saya, dari tingkat bunga yang dijanjikan, bebas risiko, kemudahan untuk membukanya tadi juga sudah dijelaskan. Lalu menurut saya juga segala infrastruktur dan penjelasannya, persyaratannya juga karena mengacu ke obligasi negara pada umumnya juga sudah sangat siap. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang untuk teman-teman diaspora adalah menunggu waktu yang tepat dan menyiapkan duit sebanyak-banyaknya untuk dan pastinya teman-teman juga mempersiapkan hitungan yang terbaik untuk pada saatnya nanti memberikan sumbangsih kepada negara kita melalui obligasi diaspora ini. Sebelum saya akhiri, ada kata-kata terakhir mungkin dari teman-teman Iluni, dari Ibu Ketua.
kasih Mas Sidi. Oke, terima kasih saya ucapkan malam ini pada terutama yang terhormat Pak Konsul Jenderal Pak Riki untuk kehadirannya, dan juga kepada Pak Buhari dan Pak Chandra untuk dari KJRI, dan juga Pak Andi dari BNI Hong Kong sebagai narasumber, dan juga untuk Mbak Andi, Mbak Ineke, dan Mas Fajar untuk kerja keras dan koordinasi cemerlangnya yang dalam acara ini. Saya sangat terima kasih, dan terutama untuk Mas Sidi sebagai moderatornya. Saya cocok banget nih karena dia background-nya dari hukum dan sekarang kerja di HSBC, jadi banking ya, jadi sangat perfect banget untuk moderator kali ini. Dan kemudian saya juga untuk ucapan terima kasih juga kepada pihak Dewan Perwakilan, yaitu Mbak Debea, Mbak Aryani, dan juga Mbak Ingrid untuk segala persiapannya. Dan juga peserta malam ini nih, terutama nih, mungkin dari tadi belum bicara, tapi saya melihat ada Pak Mandala dari bagian ekonomi, dan juga Pak Iqbal ya, yang sudah datang juga dari KJR. Terima kasih sekali. Dan juga rekan-rekan Iluni dan yang sudah hadir hari ini, saya ucapkan terima kasih sekali. Dan semoga aja dengan acara pertama ini, dari sebagai kita akan dikukuhkan sebetulnya tanggal 29, tapi sudah dapat persetujuannya tanggal 17 Agustus dari pusat. Semoga kita bisa membantu lagi ke depannya. Mungkin dari pihak, mungkin Mbak Andi, atau yang sudah berkoordinasi banyak dengan pihak KJRI, ada komen lagi? Silakan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Sepertinya sudah di-cover semua ya oleh Mbak Nita tadi. Jadi saya juga berterima kasih sekali. Semoga kerjasama kita dengan KJRI ke depannya akan lebih mantap lagi. Terima kasih. Selamat malam. One last word, closing statement, karena sesi kita kali ini sudah sangat didukung oleh KJRI. Saya persilakan kembali Pak Konjen, Bapak Riki, untuk memberikan sepatah dua patah kata terakhir untuk kami. Wejangan lah Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Sidi ya. Bu Nita, Bu Andi, dan Bu Bea, serta rekan-rekan Iluni UI. Terus terang saya sangat berbesar hati ya melihat diskusi kita malam hari ini. Saya pun belajar banyak, jadi tahu tadi apa manfaat dari diaspora bonds ini. Namun lebih dari itu saya kira ini hanya suatu permulaan ya. Kalau Churchill bilang sih, this is not the end, this is only the beginning, gitu kan. Nah jadi ke depan mungkin dengan Iluni kita nanti ada kegiatan yang lebih banyak lagi. Silakan apapun bentuk kegiatannya kita welcome. Karena saya yakin pasti untuk kebaikan semua gitu. Nah jadi sekali lagi saya terima kasih inisiatif yang sangat baik dari Bu Ketua, Bu Nita, dan teman-teman Iluni, dan juga para narasumber kali ini. Ke depan mungkin kita bisa menghadirkan narasumber lain dari berbagai bidang, sehingga kita sama-sama semua mendapatkan pencerahan, enlightenment yang lebih terhadap isu-isu yang kita mungkin belum kita tangani selama ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih teman-teman semua untuk kesempatan, kesediaannya untuk hadir di forum kita kali ini mendiskusikan tentang diaspora bond. Mudah-mudahan topiknya berguna, teman-teman mendapatkan pencerahan, dan yang lebih penting teman-teman segera merealisasikan antusiasme teman-teman untuk berinvestasi dalam diaspora bond pada saatnya nanti ketika sudah resmi di launching. Demikian dari kami, Iluni. Sampai ketemu di sesi dan kesempatan berikutnya, dan mudah-mudahan kita bisa saling membangun, saling menguntungkan satu dengan yang lain ke depannya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih.